ada ininya, ada ini. Karena dia sendiri biasa, ya dulu waktu dia jadi Kristen, dia mengkristenkan orang dengan cara nyogok ngasih duit. Waktu dia mengislamkan orang juga dengan cara ngasih duit. Makanya ketika ada orang tulus, dia nggak percaya, saudara. Dia tidak percaya ada orang tulus. Ya, dia tidak ngerti sama sekali tentang Tuhan Yesus. Ini orang, saudara ya, si Hani Kristianto ini benar-benar, memang benar-benar sudah kesetanan, saudara ya. Ya, saya tantang Hani Kristian ya, di Hani Kristianto Mualaf Center itu ya, saya tantang ya. Kamu berani ngatain saya ijazahnya palsu. Habiskan Markus ini menjadi hamba-Mu kembali Tuhan, seperti Yohanes menhabiskan Engkau Yesus. Dan kami kahirkan di dalam nama Tuhan. Ya. Nah setelah itu tiba-tiba muncul Pastor Philip Mantova. Tahu nama itu nggak? Tahu. Pastor Philip Mantova, Surabaya. Iya. Iya. Nah ketika dia khotbahnya sederhana waktu itu tentang doa orang benar besar kuasanya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, menjamah hati saya dan saya menangis tanpa mengerti. Tanpa mengerti menangis. Bilang saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Langsung makhluk itu hilang. Dan tiba-tiba Yesus di sebelah saya berjubah putih. Saya bilang, ini Yesus gaya orang Amerika, kayak begini nih, bule. Coba kalau Yesusnya orang Jawa pakai belangkon gitu, sampai ngeledek saya. Tapi dia tersenyum dan bercahaya wajahnya. Tiba-tiba keluar dari perut saya 3 bayi, mukanya seperti setan. 3 bayi dari perut saya seperti setan, keluar. Dan seharusnya mengalami kelepasannya dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saya di sini baru bisa menyembah lagi. Sejak itu, saya bilang kepada pendeta Thomas yang di cabang Cirebon itu. Apakah kita terus kasih duit sama Yudi Mulyana supaya Yudi Mulyana jadi Kristen lagi? Mau duit berapa? Dia itu pegawai Kementerian Agama loh, saudara. Mau kita kasih duit berapa? Mempertaruhkan nyawanya sampai mau dibunuh sama Hani Kristian. Sampai mau dibunuh sama Hani Kristian, sama si Moko Kinta. Ya, penggal kepalanya, kata Moko Kinta kan sebelum mati. Saya masih simpen videonya, penggal kepalanya, kata Moko Kinta. Shalom semuanya. Tema kita hari ini, takut dimurtadkan. Agustan dijaga anjing-anjingnya Hani 24 jam sehari. Itu orang ya, kalau orang udah mata gelap itu begitu, saudara ya. Orang mau niat baik kayak apapun, saudara ya. Dasarnya orang sudah matanya sudah gelap si Hani ini, saudara ya. Sudah penuh dengan kebencian. Kebaikan apapun akan dibilang nggak baik, saudara. Ya, saudara ya. Serius, saudara. Ya, kemarin ada yang nggak percaya kalau saya ini jujur, tulus. Ya, ketika kita mengumpulkan donasi Damaris, Damar Kasih, Galarua, Embun Pagi. Ya, saudara ya. Mengapa mereka tidak percaya kalau saya jujur, saudara? Karena apa? Karena mereka biasa maling, saudara. Mereka biasa maling. Makanya mereka tidak jujur, saudara. Maka mereka tidak percaya kalau saya lakukan dengan kejujuran. Ya kan? Mengapa para YouTuber Kristen ini ada yang menuduh saya tidak baik? Karena mereka sendiri biasa maling, saudara. Biasa malak donasi, saudara. Ya, serius, saudara ya. Orang kalau biasa malak, dia akan berpikir seperti itu kepada orang lain, saudara. Ya cek aja, terbukti kan? Dipalakin kan? Donasi-donasi yang dikumpulkan oleh YouTuber lain gimana, saudara? Ya, dia nuduh saya, nggak taunya mereka semua yang pada maling donasi, saudara. Sementara di kita nggak pernah ada kasus donasi di sini. Aman-aman aja semua di sini. Laporkan polisi aja kalau saudara. Kan? Kedua, kemudian si Hani Kristianto, Hani siapa sih namanya sih? Pokoknya itulah si Hani itu ya. Dia menuduh saya ya bahwa saya ini pasti ada, nggak mungkin, pasti ada maunya, ada ininya, ada ini. Karena dia sendiri biasa
Ya, dulu waktu dia jadi Kristen, dia mengkristenkan orang dengan cara nyogok ngasih duit. Waktu dia mengislamkan orang juga dengan cara ngasih duit. Makanya ketika ada orang tulus, dia nggak percaya, saudara. Dia tidak percaya ada orang tulus. Ya, dia tidak ngerti sama sekali tentang Tuhan Yesus. Ini orang, saudara ya, si Hani Kristianto ini benar-benar, memang benar-benar sudah kesetanan, saudara ya. Sudah benar-benar sudah kesetanan. Karena dia biasa memurtadkan orang, mindahin agama orang dengan cara bayar. Ya kan? Makanya dia pun berpikir saya begitu, saudara. Dia biasa berkumpul dengan orang yang sarjananya palsu. Dokter palsu Kainama, dokter palsu Yahya Waloni, dokter palsu si Stephen Indra. Kan biasa. Mualaf Center ini kumpulan dokter palsu. Makanya ketika ada orang yang dokternya asli, dia nggak percaya, saudara. Karena dia berpikir sama seperti teman-teman dia, dokternya palsu semua. Irna Handono, palsu semua, saudara. Biarawati palsu. Nah, sekarang saya nantang Hani Kristian. Ya, temui Santi Amer, kita taruhan 100 juta, saudara. Saya taruh titipan uangnya di Santi Amer, kamu kasihkan uangnya 100 juta, pegang. Saya tunjukkan ijazah saya, dokter saya. Master teologi saya dan dokter teologi saya, saudara. Asli, ya. Sah, saudara. Dan bukan ecek-ecek, bukan kampus ecek-ecek ya. Kasih Pak Santi Amer, titipkan. Nah, saya tantang Hani Kristianto ya. Mau kapanpun, ready uangnya, saudara. Saya tantang. Ya, nanti uangnya bukan buat saya ya, tapi buat siapa? Ya, kalau nanti buat Galarua. Uangnya 100 juta. Makanya Pak Santi Amer yang buat taruhan ini. Maju, dia pegang duit 100 juta. Ya, tunjukkan nanti duitnya nih 100 juta buat taruhan. Ya, nanti boleh bawa ya nanti ijazah saya ya semuanya tunjukkan. Ya, tapi taruhan 100 juta dengan Hani. Ya. Kasih 100 juta dong ya. Hani bawa 100 jutanya. Saya tunjukkan ya. Ngomong saya palsu, emang saya Kainama, emang saya Yahya Waloni, emang saya Irena Handono, emang saya Stephen Indra. Emang saya si Menahem Ali yang biasa palsu-palsuan. Nabi ke-26 anti kepalsuan, ya. Serius, saudara ya, saya tantang si Hani Kristian Mualaf Center ya. Kalau dia bisa membuktikan ijazah saya palsu, ya, saya kasih 100 juta. Tapi kalau ternyata ijazah saya asli, dia harus bayar ke Galarua 100 juta. Ya. Nah, bayar bukan buat saya, saudara ya. Oh serius, saya mah gitu-gitu. Saya nggak mata duitan, saudara ya. Tapi saya carikan dana buat Galarua supaya bisa membela rakyat kecil dan bisa banyak membantu orang-orang tertindas yang ditindas oleh Hani. Ya. 100 juta lumayan tuh ya. Saya tantang Hani ya kalau bisa membuktikan ijazah doktor saya palsu, saudara. 100 juta rupiah, saudara. Yang bisa membantah master teologi saya dan doktor teologi saya itu palsu, ya. Saya tantang 100 juta rupiah, tapi kamu juga harus kasih 100 juta rupiah kalau kamu tidak bisa membuktikannya. Dan pembuktian itu saya kasih waktu 1 minggu. Karena gampang sekali cara membuktikannya, saudara ya. Asli apa nggak asli. Kalau Agustan itu udah nggak asli, udah jelas nggak jelas, saudara ya. Itu ijazahnya itu dari kampus nggak jelas. Saya dari kampus jelas, saudara. Dari kampus yang jelas. Ya. Saya tantang Hani Kristian ya. Hani Kristianto Mualaf Center itu ya. Saya tantang ya. Kamu berani ngatain saya ijazahnya palsu. Gelar palsu. Oh, kalau nama saya Joseph Paulusang, kan saya semua sudah tahu ya. Itu adalah alias kan. Boleh-boleh saja dong. Kenapa nggak boleh? Suka-suka saya dong. Dan memang saya sedang proses ganti nama ya di sini ya. Saya sedang proses ganti nama kalau nama itu. Dan proses ganti nama itu tidak mudah karena saya adalah pendatang. Jadi nggak bisa. Dan saya sudah terlanjur meregistrasi nama saya dengan nama yang ada di paspor Indonesia di pertama kali. Jadi harus diberesin selesai ya. Dan ngurut ulang lagi, semua diurut ulang lagi. Saya harus ngasihkan bukti-buktinya, saudara ya. Itu proses dan harus ada sidang pengadilan juga. Dalam proses saya sedang mengajukan, saya pakai lawyer ya, itu harus pakai lawyer. Wah itu memang kemarin
kuat sekali ya, tapi hanya saya dengan anak saya laki-laki. Anak saya perempuan bilang nggak mau ganti nama, pakai tetap marga yang lama ya, tetap pakai yang lama. Jadi memang kita, kenapa harus saya ganti, saudara? Ya karena itu, yaitu Tuhan sudah kasih nama saya. Itu nama yang Tuhan berikan kepada saya, Joseph, ya. Sama, semua orang Kristen kebanyakan punya nama baptis. Kalau sudah dibaptis, dia punya nama baptis, saudara ya. Ya, sama seperti orang Katolik habis dibaptis, dia punya nama baptis. Ya, hari ini kapan pinternya? Ya memang Islam jadi goblok ya. Orang itu kalau udah jadi goblok, saudara. Orang Katolik dibaptis punya nama baptis. Orang Kristen dibaptis, dia punya nama baptis. Biasanya diberi nama baptis. Ya, saya juga. Tuhan ya berkata namamu ganti Joseph. Kalau Zhang itu nama keluarga saya, saudara. Masa pun nama keluarga saya tidak boleh saya pakai, saudara. Ya, nama di akte saya Sini Paul Suryo Mulyono. Ya, nama marga saya Zhang. Nama baptis saya ya bukan dibaptis oleh air ya, tapi Tuhan sendiri yang membaptis saya dengan api. Saya dibaptis dengan nama Joseph Paul Zhang. Dan Joseph ya. Apakah saya pernah kasih rekening pribadi saya di sini? Tidak pernah, saudara ya. Nggak pernah ya, nggak kayak Hani Kristian. Ya, duitnya Zakir Naik aja, duit donasinya acara Zakir Naik aja diembat sama dia. Serius, saudara ya. Karena dia biasa ngembat donasi, maka ketika ada orang-orang seperti saya, dikira saya juga cari makannya dari ngembat donasi kayak dia, saudara. Ya kan? Loh, Yudi Mulyana itu lihat cerita semua ya. Gegerannya, makanya mualaf center itu waktu itu gegeran Stephen Hani dengan yang di mana-mana, yang di Jogja dan di mana saja itu ya. Geger, karena duitnya dibawa sama Hani Kristian. Gelut, saudara ya. Wah, gegeran itu, saudara ya. Yudi Mulyana dulu cerita sama saya ya. Saya tahunya kan saya dari Yudi Mulyana, saudara. Jangan bilang enggak, saudara. Ya, Hani Kristian ini memang ngembat donasinya Zakir Naik ya. Donasi untuk Zakir Naik. Ya, memang diembat sama si Hani Kristian, ya. Kemudian apa, saudara? Karena dia biasa ngembat donasi, dia biasa hidup dari donasi, dia pikir saya hidup dari donasi. Sorry, saudara ya, saya nggak hidup dari donasi, ya. Nggak hidup dari donasi, ya. Saya doktor teologinya pun bukan dari ngembat donasi orang, saudara ya. Dan saya sekarang sedang kuliah di Haifa, saudara. Ya, sedang selesaikan doktoral saya yang kedua di Haifa. Ya, nggak main-main saya, saudara ya. Nggak main-main, saudara ya. Kita profesional, ya. Nah, kita ini kumpulkan dana, ternyata ada tambahan, saudara ya. 44 juta, bukan 41 juta. Karena ada yang tercecer, masuk lagi beberapa 2 hari yang lalu ya, setelah kita bilang tutup, ternyata masih ada yang masuk, saudara ya. Nah, itu tercecer 44 juta, jadi malah nambah ya. Bisa nambah. Ya, tetapi kita tutup. Kita sudah bilang ya, bahwa setelah tanggal itu, apapun yang masuk itu sudah menjadi, kita udah nggak kasihkan ke sana. Jadi kita sisakan itu ya, yang 41 juta 233.510 rupiah itu, kita mau hantarkan ke Agustan. Masalahnya ada banyak yang berseliweran katanya ditolak. Ya saya sih nggak tahu ya, belum ketemu orangnya. Kalau kita belum ketemu orangnya ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, saudara ya. Karena kita ada amanah dari masyarakat, amanah itu kita teruskan. Jadi itu tugasnya Pak Santi Amer dan Bu Linda, Bu Lisoy untuk datang ke sana untuk menyampaikan amanah itu. Ketemu Agustan ditolak, ya udah ditolak nggak apa-apa. Ya dan ini, nah ini tadi karena si Hani Kristian biasa ya mengislamkan orang dengan uang, maka dia pikir uang ini buat membeli Agustan, saudara. Oh tidak, saudara ya. Dari awal saya sudah bilang sama saudara ya, jangan berharap, jangan Anda mengkristenkan Agustan dengan kasih uang. Oh enggak ada, saudara, nggak boleh, saudara ya. Itu harus tulus. Anda mau kasih, duit hilang, saudara. Mau kasih, saudara. Ya, itu adalah bukti cinta, bukan bukti Anda mau mengkristenkan, oh enggak ada urusannya. Ya, seharusnya pemikiran Anda adalah, kalau Anda nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, Agustan komplain, dia kepahitan sama orang Kristen, orang gereja jahat-jahat.
Lalu Anda ditanya sama Tuhan Yesus, kamu kan tahu Agustan? Oh ya Tuhan, saya sudah menabur Tuhan. Saya tidak membenci Agustan, saya sudah menabur. Pak Santiamer, waktu saya ditanya, oh tanya Pak Santiamer, kita sudah nabur semua 41 juta ditolak. Kan begitu saudara. Jadi jangan ngomong orang Kristen jahat, kita sudah menabur. Ya, tapi ditolak, ya bukan urusan kita. Pokoknya Anda harus ketemu dulu, kita harus ketemu dulu dengan si Agustan, dengar sendiri, ketemu sendiri. Kalau boleh ditemuin oleh anjing-anjingnya Hani, saudara ya. Kalau boleh ditemuin, karena itu ketat sekali ya, 24 jam sehari penjagaannya, takut 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 dimurtadkan, saudara ya. Karena mereka biasa memurtadkan orang dengan uang. Makanya dia pikir saya biasa begitu. Oh, nggak pernah, saudara ya. Saya tunjukkan, saudara ya. Saya tunjukkan, saudara. Ini kan tuduhannya si Edi Prayitno kepada saya, bahwa saya memurtadkan Ali Makrus dan Yudi Mulyana dengan uang, saudara ya. Si Edi Prayitno ini, pertama kali saya terkenal gara-gara kasus ini, saudara ya, terkenal di YouTube. Tadinya saya terkenal di Facebook. Ya, apakah benar saya memurtadkan Ali Makrus dengan Yudi Mulyana dengan uang? Tidak sama sekali, saudara. Ya, saya itu datang untuk menyelesaikan disertasi saya, saudara. Ya, sama si Edi Prayitno, saya temuin Menahem Ali, Edi Prayitno, siapa saja waktu itu ya, dan beberapa orang. Junedi Salat, semua. Ya, saya temuin mereka. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya ketemu sama Ali Makrus. Ya, saya interview, kenapa Ali Makrus dari dulu pendeta, katanya, terus pindah jadi ustadz. Saya interview, saudara, si Ali Makrus juga. Di tengah-tengah jalan itu Ali Makrus nangis, saudara. Menetekkan air mata. Saya kaget. Karena kan saya tidak tanya. Ali Makrus juga nggak bilang apa-apa. Dia cuma lagi cita-cita begitu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi Ali Makrus. Saya bilang begitu. Ali Makrus menangis, saudara. Ya. Oh, saya kan bikin rekaman, saudara ya. Saya kan bikin rekaman buat ini, buat ini bahan ininya saya, saudara. Bahan kuliah saya. Maka akhirnya kita ceritanya lain, tapi dia minta tidak direkam waktu itu. Ya. Dan kita off record, dia cerita semuanya, saudara. Ada istrinya, saudara ya. Terus ya dia cerita, dia curhat semuanya. Pak, saya baptis ulang mau Pak Paul. Ya, ya Ali Makrus itu ini, saudara. Yang di sebelah saya persis ya. Itu ketemunya bareng Edi Prayitno ya, saudara ya. Saya, Edi Prayitno, Ali Makrus, yang dua ini saya lupa namanya, saudara ya. Sugi apa siapa namanya, saya lupa ya, saudara ya. Sugi ya. Sugi sama satunya siapa ya, saya lupa ya, pokoknya Hans ya. Satunya Sugi, satunya Hans ya, atau siapa Hans ya, benar ya. Ya sorry kalau lupa ya. Saya itu susah nginget nama orang soalnya, saudara ya. Ini sama Edi Prayitno ketemu ya, sama Menahem Ali saya ketemu, saudara. Ini nanti ya, dengan Menahem Ali saya ketemu, saudara. Saya 2 kali ketemu Menahem Ali, saya tantang dia debat, saudara ya. Nah, dan saya kasih buku saya, Khilafat Terakhir, saudara ya. Dia tidak bisa bantah buku saya, saudara. Sampai hari ini dia tidak bisa membantah apa yang saya tulis di buku saya. Ya, buku saya itu Khilafat Terakhir adalah disertasi saya, saudara. Adalah master teologi saya, ya, tesis saya. Nah, kemudian pulang dari itu saya mau interview Yudi Mulyana, ya, dan saya interview Yudi Mulyana, saudara ya. Saya waktu ngomong-ngomong gitu saya bilang, wah Yudi Mulyana marah-marah, oh ngamuk-ngamuk, lihat tangannya aja masih begitu, saudara. Dia pertama bikin satu gini, oh tak genapin jadi 2, saudara, tak genapin ya, biar 3, saudara ya. Nah, terus saya ngomong sama Yudi Mulyana, Pak Yudi, apapun keputusan Pak Yudi, Tuhan Yesus mengasihi Pak Yudi. Udahlah, Pak Paul, jangan mengkritikkan saya. Dia tolak begitu, saudara. Ya, kemudian saya punya rekamannya Yudi Mulyana, saudara ya.
rekamannya ya. Oh sebentar, nanti rekamannya dulu nanti ya. Lihat, artinya Ali Makrus kita interview saudara ya. Saya dengan tim ya, saya dengan tim. Saya interview saudara ya, si Ali Makrus. Terus, tentu saja baptis dong. Saya baptis saudara ya, si Ali Makrus saya baptis saudara. Saya baptis ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya baptis ulang saudara, si Ali Makrus. Nah kemudian habis saya berangkat ke saya berangkat ke Eropa, kira-kira nggak nyampe setahun ya, 10 bulan apa ya? Bulan Oktober ya saudara, saya lupa ya, bulan Oktober sebentar. Yudi Mulyana telepon saya saudara ya. Dia berjumpa dengan Yesus dan dia minta dibaptis saudara. Nah belakangan saya baru tahu, ya dia cerita saudara, dia takut sekali karena dia mau mati. Makanya dia dalam ketakutannya itu dia berdoa kepada siapa saja. Dan dia berdoa ini kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus benar-benar jumpai dia. Karena dia tahu dia mau mati, dia sudah sakit saudara waktu itu ya. Dia sudah sakit. Mau kembali kepada Tuhan Yesus sebelum hari matinya. Dan itu tadi ya saudara ya, akhirnya dia dibaptis. Ada ceritanya saudara ya. Nah, saya carikan dulu ya, ini ya. Saya lupa siapa rekamannya. Tapi saya punya ya. Ada di rekamannya ini. Ini yang rekamannya Ali Makrus baptis saja saudara ya. Saya tunjukkan lengkap nih ya. Ini rekaman Ali Makrus baptisan saudara ya. Top, lihat gambar mukanya. Jelas ya? Oh, Ali Makrus ya saudara ya, bukan bohongan ya. Ulangi ya. Ya, Ali Makrus ya saudara ya. Masih sterek badan saya saudara. Masih ini ya. Nggak ada suaranya. Nama siapa Bang? Yang kelas tadi diulang. Kami tabiskan Ali Makrus ini menjadi hamba-Mu kembali Tuhan, seperti Yohanes menanggiskan Engkau Yesus. Dan kami tahirkan di dalam nama Tuhan. Ya. Nah, itu yang Ali Makrus ya saudara ya. Sekarang saya lagi cari rekamannya Yudi ya. Mana nih? Saudara ya. 4,8 juta. Nah, tentang testimoni saya, why be to cut forth gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba muncul Pastor Philip Mantova. Tahu nama itu nggak? Tahu. Pastor Philip Mantova, Surabaya. Iya. Iya. Nah dia khotbahnya sederhana waktu itu tentang doa orang benar besar kuasanya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, menjamah hati saya dan saya menangis tanpa mengerti. Tanpa mengerti menangis. Sudah saya jadi ingin tahu who is he gitu, siapa dia. Lalu saya ketemu di acara Present Worship. Hadirat Tuhan turun tanpa mengerti, saya tes air mata. Terus 2 hari kemudian kalau nggak salah, lupa saya tanggalnya itu, sekitar berapa? Agustus lah Pak ya, Agustus awal itu. Sekitar Agustus ya, sekitar bulan Agustus lah Pak itu. Agustus. Nah, tiba-tiba muncul YouTube itu testimoninya ini artis lupa saya itu yang dia bersaksi di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Solo.
yang suka main bintang film suka main sama Primus tuh, siapa tuh namanya, lupa saya tuh. Lupa saya, sebentar. siapa Aduh. Ya suka main sama Primus. Tahu kan ya? Bukan Jihan, satu lagi. Iya, yang baru yang masuk Kristen. Baru saja sama suaminya ya. Iya. Iya, Asmiranda. sama suaminya. Asmiranda juga bule kan. Nah, terus dia nyanyi. Ketika dia menyanyi itu lagunya, Bapak Engkau Sungguh Baik. Pada saat saya dengar lagu itu, posisi saya sedang di kantor, Pak. Iya. Dan di ruangan saya sendirian. Orang sedang keluar semua dari ruangan saya. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, dan apa yang terjadi, Pak? Saya menangis dan langsung saya berbahasa yang baru. Oh, haleluya. Dan bahasa rohnya itu tidak seperti orang Pentakosta. Sandala butut. Kan? Iya, sandal butut, sandal lawas. Saya tahu itu bahasa. Iya, saya tahu itu bahasa asing yang bisa difahami, ada grammarnya, tapi saya nggak tahu artinya apa. Tapi hadirat Tuhan begitu sangat kuat sampai saya menangis. Kurang lebih tidak bisa ditahan saya ngomong itu dalam bahasa yang baru sekitar 2 menitan sampai 3 menit. Terus mengalir. Nah, situlah iman saya digoyah, lalu saya telepon cabangnya pendeta Pastor Mantova, dia pada di Cirebon. Saya minta ruangan untuk berdoa. Dan dia kaget, karena gereja sulit mendapat izin. Nah, ketemu saya sulit. Akhirnya sediakan ruangan tertutup dan berdoa sama dia. Apa yang terjadi ketika kita berdoa? Ternyata ada penampakan di ruang doa itu cuma berdua, ruang dirahasiakan. Ada penampakannya itu apa, makhluk hitam tinggi besar. Saya bilang saya tidak mau tahu. Langsung makhluk itu hilang dan tiba-tiba Yesus di sebelah saya berjubah putih. Saya bilang, ini Yesus gaya orang Amerika, kayak begini nih, bule. Coba kalau Yesusnya orang Jawa pakai belangkon gitu, sampai ngeledek saya. Tapi dia tersenyum dan bercahaya wajahnya. Tiba-tiba keluar dari perut saya 3 bayi, mukanya seperti setan. 3 bayi dari perut seperti setan, keluar, dan seharusnya mengalami kelepasannya, dikejar oleh kuasa Roh Kudus. Saya di sini baru bisa menyembah lagi. Sejak itu, saya bilang kepada pendeta Thomas yang di cabang Cirebon itu, telepon Pastor Philip Mantova, saya mau ketemu dia. Bingung dia, karena Pastor Philip Mantova itu super sibuk kan. Akhirnya di luar dugaan, saya bicara hari Selasa itu, ternyata hari Kamis sudah ada jawabannya. Iya, panjang-panjangan ya. Jadi intinya apa, saudara? Intinya, apakah saya ngasih duit? Enggak, saudara ya. Kejadian Yudi Mulyana itu saya injili dia, ya. Pertama kali dia bertobat, yang ditelepon saya, saudara. Ya. Ditelepon saya, saudara. Nah, apakah dia bertobat karena saya kasih uang? Ya enggak, saudara. Dia lagi dengar khotbahnya Philip Mantova, lalu dia dengar pujiannya Asmiranda, lalu dia dengar ada pujian lagi penyembahan dari siapa lagi tadi kan. Tapi dia kemudian tahu yang saya ngomong, Pak Yudi harus berjumpa dengan Yesus. Kayak saya ketemu Tuhan Yesus. Dan Yudi kali ini ketemu dengan Tuhan Yesus beneran, saudara ya. Bayangin dia itu pejabat di Kementerian Agama loh, saudara ya. Nah, yang ditelepon pertama kali saya, saudara. Waktu dia bertobat itu ya. Nangkap ya, saudara ya. Terus mau ngomong apa, saudara? Apakah karena uang Yudi Mulyana bertobat? Ya enggak, saudara. Kenal Philip Mantova aja tadi enggak. Kenal siapa lagi? Enggak ada yang kenal. Cuman karena waktu dia di Surabaya, dia waktu itu terakhir tugasnya di kantor di Surabaya, maka dia ke gerejanya Philip Mantova minta dibaptis. Itu saja asalnya nggak mau, saudara. Asalnya nggak mau. Ya. Terus akhirnya dia masuk dalam komunitas kami. Baru kita muridkan di komunitas kita, mulai ini lagi. Ayo Pak Yudi ikut. Saya ajarin komunitas saya, saudara ya. Masuk dalam komunitas saya. Si Yudi Mulyana ini, saudara.
Apakah kita terus kasih duit sama Yudi Mulyana supaya Yudi Mulyana jadi Kristen lagi? Mau duit berapa? Dia itu pegawai Kementerian Agama loh, saudara. Mau kita kasih duit berapa? Mempertaruhkan nyawanya sampai mau dibunuh sama Hani Christian. Sampai mau dibunuh sama Hani Christian, sama si Moko Kinta. Ya, penggal kepalanya, kata Moko Kinta kan sebelum mati. Saya masih simpan videonya, penggal kepalanya, kata Moko Kinta. Serius, saudara ya. Memang katanya dia yang mati, saudara, si Moko Kintanya. Yang mau menggal kepalanya Yudi. Ya kan? Apakah Ali Makrus itu saya kasih uang, saudara, supaya murtad? Enggak, saudara. Orang dia minta dia yang cerita sendiri, lalu saya bilang, kamu tak baptis mau enggak? Nah, kalau Yudi Mulia kan saya nggak bisa dibaptis, nggak bisa pulang ke Indonesia, saudara. Makanya waktu itu dia ke Philip Mantova. Karena dia ada di Surabaya. Dan dia waktu itu sedang ngurusin perizinan gerejanya Philip Mantova. Makanya akhirnya dia dibaptisnya di sana. Itu pun asalnya Philip Mantova nggak mau, saudara. Takut lah, ini pegawai Islam Kementerian Agama. Artinya main-main apa enggak? Jangan-jangan mau jebakan juga, ya kan? Nah, saudara tahu ya, dari asalnya, semua proses, saudara. Agustan bagaimana? Apakah kita ngasih uang terus buat murtadkan dia? Nggak ada urusannya. Orang mau bertobat mah bertobat aja, saudara. Ya, orang mau bertobat. Lalu kenapa uangnya nggak dikasihkan ke orang Kristen? Oh, kita banyak membantu orang Kristen, saudara ya. Banyak yang sudah kita bayarin BPJS-nya, rumah sakitnya, ada yang kita bayarin sekolahnya, ada yang kita bayarin hidupnya buat makan. Kita kumpulkan 10 miliar sudah di tempat ini, saudara ya. 10 miliar. Hanya Christian saja nggak pernah ngumpulin segitu banyak, saudara. Padahal orang Islam ada berapa banyak, saudara, di Indonesia. Kenapa kita kumpulkan baru? Cuma 2 tahun kita kumpulin 10 miliar, saudara. Serius ya. Kita nggak main-main kalau kita ngumpulin, saudara. Apakah uangnya ada yang nyangkut ke rekening saya? Tidak 1 rupiah pun. Haram jadah. Ya. Nah, Anda ngerti ya? Philip Mantova dipakai Tuhan jangan diolok-olok. Oh enggak, saudara. Tuhan itu hanya pakai dia saja. Ya, sama seperti Tuhan pakai Bileam sama Balak ya. Kalau dia itu hamba Tuhan hedonisme tetap saja, saudara ya. Hamba Tuhan hedonisme ya, saya tetap tidak setuju. Nah, karena kebetulan si Yudi Mulyana ada di tempatnya Philip Mantova. Ya, ada lagi ngurusin berkasnya Philip Mantova, makanya dia langsung ngomong. Ya, bukan dipakai Tuhan. Ya, pakai Tuhan, Tuhan mau pakai siapa saja bisa dipakai ya. Yang jelas apa, saudara? Yang pasti saya tidak setuju dengan hamba Tuhan hedonisme. Ya, pakai pakai baju-baju, pakai barang mewah, mobil mewah. Dialah antikristus tetap, saudara ya. Tuhan bisa pakai semua ya, Bileam pun dipakai ya. Bukan orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhannya masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa ya, saudara. Saudara tahu? Jadi apakah Yudi Mulyana itu saya kasih uang? Enggak, saudara ya. Saya injili dia, iya. Ya, saya injili dia, iya. Dan memang Yudi Mulyana banyak berinteraksi. Dan semua rekaman-rekaman itu ada. Center ya, saya buka semua rekamannya. Kenapa orang lain enggak punya, saudara? Ya karena memang saya muridkan dia, saudara. Ya, itu tugas saya. Dia datang kepada saya harus muridkan dia, saya harus didik dia pelan-pelan. Nah, baru itu kemudian dia dihantam, saudara ya, sama orang-orang Islam ini. Nah, saya mau larikan dia ke Jerman, tapi keburu ketahuan. Blok semua paspornya, semua diblok, saudara. Bikin paspor baru, saya bilang. Bikinkan, saudara. Oh, kita danain buat bikin paspor baru, saudara ya. Nah, tapi keburu itu tadi ya disergap ya di sekolahnya anaknya itu ya, di pesantren itu ya. Sama si Hani Christian mau dibunuh sama Hani Christian, dijaga, dihalang-halangi sama anak-anak pesantren itu ya. Mau dibunuh sama Hani Christian, saudara ya. Si siapa itu? Si Yudi Mulyana ini, wah dimasa, saudara, bawa preman si Hani Christian ini. Ya memang orangnya hidupnya gelap ya. Makanya nanti kalau Pak Santi Amar, Bu Linda, dan Bu Lisoy ke rumahnya Agustan harus hati-hati. Ya harus hati-hati karena mereka mata gelap. Ya si Hani Christian ini, tapi amanah itu tetap harus disampaikan, mau diterima mau enggak ya, mau diterima mau enggak bukan urusan kita ya. Ngeri ya, ngeri ya.